Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rutinan kajian setelah subuh yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat menghadiri majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para jamaah semuanya, untuk tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang pentingnya ibadah. Pentingnya ibadah khususnya pada bulan Ramadan ini. Mari kita dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh rahmat. Marilah kita niatkan dalam hati kita, yaitu tiada lain adalah dengan niat liya'budun atau niat ibadah. Kenapa saya itu kok ngajak jenengan semua kok niat ibadah? Karena yang pertama, jenengan sedaya niki sampun kadung urip, wis kadung hidup. Dadi wong urip iku kudu ngerti karepe urip. Ngarai saiki akeh wong wis kadung urip ora ngerti karepe urip, ndak ngerti karepe urip. Ya apa wong lek ngerti karepe urip? Dadi nek wong glembung, ngalor ngidul, nyambet gawe, mangan, turu nang WC, mari ngono mati. Lek jare wong Jawa biyen melek, wis melek golek, wis golek nyekek ngelek pungkasane matek, gletek menungso matek. Monggo kula lan panjenengan ing bulan ingkang suci menika monggo niati ibadah. Datang ke majelis zikir, ke majelis sholawat, ke majelis taklim. Marilah kita niat ibadah. Dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi itu sudah jelas, tugas kita di dunia tiada lain adalah ibadah. Kita ibadah, harus ibadah. Dalam ibadah itu perlunya ilmu. Dan juga ada hadis yang mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, senang dengan keindahan. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, budal pengajian, budal majelis taklim, budal manakipan, maca sing ayu, maca sing ganteng. Bapak-bapak, kopiai, upluke ditoto sing siku. Jadi budal pengajian iku ngoco, bapak-bapak ngoco-ngoco sing ganteng, upluke ditoto sing siku. Jadi konco nyawang kudak repot, salah utangake nyawang konco upu anda siku tambah ruwet. Jadi wong kodok ojo ngrepoti lah. Jadi Kanjeng Nabi ya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya wong iku yaiku wong sing ngekei manfaat marang wong liya. Yaitu sebagus-bagusnya orang yaitu orang yang beri manfaat kepada sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi intinya dari wong ojo ngregetno. Percuma kita semua ibadah banyak, sholat banyak, tetapi mulut kita
tidak dijaga, omong cemplang-cemplung gatelno atine tangga, ojo takon swarga. Lek modele kaya ngono, masih sembayang akeh, zakat akeh, tapi gatelno atine tanggane, gatelno atine kancane, ojo takon swarga. Baik, kembali lagi ke tema kita yaitu tentang ibadah. Supaya kita itu dalam keseharian kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu dianggap ibadah, kita lakukanlah tuntunan-tuntunan agama, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sebelum tidur kan ada doanya. Kita berdoa sebelum tidur, bangun tidur kan ada doanya. Kita harus melakukan itu supaya hari-hari kita itu dianggap ibadah. Seperti kita keluar rumah, sikil kiri mudhun dhisik, sikil kanan dikarekno. Yo nek dikarekno teman ya tetep digawa. Tuntunannya itu kaki kiri terlebih dahulu, kaki kanan terakhir. Tuntutannya berdoa bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa supaya kita itu dianggap ibadah. Di keluar rumah kaki kiri, kaki kanan terakhir. Masuk masjid kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri. Itu sunnah. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu karena sebab tempat kotor. Kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Itu kita lakukan sunnah-sunnah Nabi kita supaya kita dalam keseharian kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai ibadah. Nah, untuk ibadah sendiri supaya ibadah kita itu menjadi benar, supaya ibadah kita itu sesuai syariat Islam, maka pentingnya ilmu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya falai bil ilmi, wa man arada akhirah falai bil ilmi, wa man arada huma falai bil ilmi." Barang siapa yang mau enak di dunia yaitu dengan ilmu. Barang siapa ingin enak di akhirat dengan ilmu. Barang siapa kepingin enak dua-duanya juga dengan ilmu. Ibadah kita kalau tidak didasari dengan adanya ilmu, maka akan morat-marit, semrawut. Wong lek ibadah eno ilmu niku ngawur. Salat subuh petang rakaat, dikira kegantengan lek salat subuh petang rakaat. Enggak punya ilmu, jadi ngawur orang ibadah itu. Puasa, poso ndak dielmoni mek ngelak luwit tok. Wis magrib ndak buka-buka, sembayang didhisiknya. Magrib ndak buka-buka, sembayang didhisiknya. Waktu sembayang Allahu Akbar. Kepikiran aduh, luwe, aduh, esi, ya apa esi seger. Jadi kepikiran, buka adzan, minum dulu yang manis-manis. Setelah minum, sholat gitu. Jangan sholat dulu, kepikiran gak fokus. Iwak wis ditoto, jangane wis ditoto, iwak sapine ditoto, sembayang didhisikno. Allahu Akbar. Tengah-tengah sembayang, kucingnya teko kretek, aduh, entek iwak rek, ndak fokus sembayang kita. Ibarat kita ndak fokus. Kucing teko, aduh, entek. Habis ikannya tadi. Itu golek duit ndak dielmoni, ya soro. Golek duit ndak dielmoni soro, ana tanggoku ulun umah. Keterampilan ndak iso, hitung-hitung ndak iso, nambet gawe ndak pati iso, sekolah ndak pati iso. Jadi wong kan butuh. Jadi wong butuh mangan, butuh ngombe, butuh sandang, butuh papan. Nek duwe keterampilan apa-apa, mlayu nang gone besuk ana apa? Golek wedi, sak piket 50.000 kringete ndrodros. Iku ndak duwe ilmu. Siji, nang sing duwe ilmu, ya, yang duwe ilmu. Kaya Pak dokter nyuntik sak jusan. Pira wis iku ilmu. Dadi ilmu ayo monggo anak-anak kita sekolahnya lek isuk di sekolahno, lek sore di ngajekno. Ayo sekolahkan anak kita sampai ke perguruan tinggi, usahakan supaya menjadi anak yang otaknya kita isi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hatinya kita isi dengan
intak, yaitu iman dan takwa. Itu penting. Otaknya diisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hatinya kita isi dengan intak, iman dan takwa. Ojo sampai duwe anak utek-utek gerdu dodone kuburan, utek gerdu dodone kuburan, cangkruk ae di perapatan. Wae ngaji cangkruk ae di perapatan. Wae sekolah cangkruk ae di perapatan. Ojo sampai, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Jadi ojo sampai duwe anak utek-utek gerdu dodone kuburan. Ana sumpek tidi mlayu nang kuburan. Patokane mbae di oyak-oyak. Ya apa mbak, urip kok soro, tombok togel ndak tau tepak mbak, sambat utek gerdu. Jare mbae sama iso jawab di kuburan, ndak ngrasakno le, gapukan ngoyok le, utek lo utek gerdu, duwe ilmu. Jadi penting ilmu, ya penting. Marilah kita menuntut ilmu sampai kita mati, itu hukumnya wajib kita menuntut ilmu. Nah, kembali ke ibadah lagi. Supaya kita hari kita para hadirin semuanya dinilai ibadah oleh Allah, marilah kita laksanakan ya pada bulan Ramadan ini, khususnya di bulan yang penuh maghfirah, ibadah, sholat 5 waktu, sholat wajib jangan sampai ditinggalkan. Sholat sunnah taraweh ya kita laksanakan, mumpung bulan Ramadan gitu. Ilmu anak-anak kita marilah kita sekolahkan, kita ngajikan di madrasah, kita pondokkan supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Semoga sekelumit nasihat sedikit ini bisa bermanfaat pada hadirin semuanya, kepada jamaah semuanya, dan juga khususnya kepada saya, dan barokahnya kepada hadirin semuanya. Semoga dalam kita puasa sudah 19 ini oleh Allah, semoga kita diberi kesehatan terus dan dipermudah, diperlancar urusan kita semuanya. Semoga kita senantiasa menjadi umat Allah dan umat Rasulullah, yang menjadi umat yang diberkahi oleh Allah dan menjadi genggaman Allah. Karena kalau kita sudah menjadi di genggaman Allah, pasti hidup kita barokah, hidup kita manfaat, hidup kita enak kalau kita berada dalam genggaman Allah. Marilah dalam bulan yang suci ini kita ibadah, kita menuntut ilmu, jangan putus asa untuk mencari ilmu. Untuk kata-kata hari ini ya, untuk penyemangat, jadi kata-kata hari ini yaitu para saudara-saudara tentang ini. Kata-kata hari ini yaitu tentang cinta itu seperti sholat taraweh. Bukan masalah siapa yang datang duluan, tapi siapa yang paling lama bertahan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita sampai kepada hari yang fitri, kepada menuju hari kemenangan dan beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena masalah itu tempatnya pada manusia, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.